Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ryaningsih, NPM 2221020 424. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi ahli waris, asbabul furud dan asobah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fikih mawaris. Yang pertama, definisi ahli waris, ashabul furud, dan asobah berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam dua golongan, yaitu ahli waris asbabul furud. Ahli waris asbabul furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rod. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagian, yakni setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Secara umum, asbabul furud dapat digolongkan menjadi dua golongan, yakni yang pertama, asbabul furud sababiyah adalah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Yang kedua, asbabul furud nasabiyah, orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau keturunan. Ahli waris asobah, kata asobah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan usubah atau sisa dari asbabul furud. Ahli waris asobah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti baginya. Yang berlaku ketentuan yang pertama, jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris asobah. Yang kedua, jika ada ahli waris ashabul furud, maka ahli waris asobah menerima sisa dari ashabul furud tersebut. Yang ketiga, jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furud, maka ahli waris asobah tidak mendapat apa-apa. Yang kedua, pembagian warisan ahli waris asbabul furud dan asobah. Para ahli waris yang termasuk asbabul furud tersebut, apabila dirinci pembagiannya dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setengah. Menjadi bagiannya 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan suami. Yang kedua, seperempat. Menjadi bagiannya 2 orang, yaitu suami atau duda dan istri atau janda. Yang ketiga, 1/8. Menjadi bagiannya 1 orang, yaitu istri jika bersama dengan anak. Yang keempat, 2/3 menjadi bagian 4 orang, yaitu orang-orang yang mendapat bagian setengah, kecuali suami dengan ketentuan mereka tidak sendirian akan tetapi berbilang. Yang kelima, 1/3 menjadi bagiannya 2 orang, yaitu ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Yang keenam, 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Adapun pembagian ahli waris asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris asbabul furud. Namun yang berhak menerima asabah terdiri dari 3 kelompok, yaitu asabah binafsihi, asabah bighairihi, dan asabah ma'a ghairihi. Asabah binafsihi adalah asabah yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh sisa harta yang terdiri dari anak laki-laki saja. Mereka itu adalah: yang pertama, anak laki-laki baik seorang atau beberapa orang. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki.
Yang ketiga, ayah bila tidak ada anak atau cucu. Yang keempat, kakek bila tidak ada ayah. Yang kelima, saudara laki-laki kandung bila tidak ada anak atau cucu laki-laki. Yang keenam, saudara laki-laki seayah bila tidak ada saudara laki-laki kandung. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bila tidak ada saudara laki-laki seayah. Yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang ke-9, paman kandung bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ke-10, paman seayah bila tidak ada paman kandung. 11, anak laki-laki dari paman kandung bila tidak ada paman seayah dan ahli waris. Yang ke-12, anak laki-laki dari paman seayah bila tidak ada lagi ahli waris asobah yang lain. B. Asobah bil ghairihi, yaitu golongan ahli waris yang tidak termasuk asobah karena ia adalah perempuan, namun karena ia bersama saudara laki-laki maka menjadi asobah terbatas kepada 4 orang perempuan, yaitu anak perempuan jika mewarisi bersama anak laki-laki, cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Asobah ma'al ghairihi adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus asobah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris asobah binafsi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.